Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di kelas 8 ya sekarang. Kemarin kamu kelas 7, sekarang sudah naik kelas 8. Mudah-mudahan kali ini kalian semua sudah bisa lebih semangat lagi ya belajarnya. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai video pembelajaran hari ini. Materi kita hari ini tentang gerak dan gaya. Sebenarnya tentang kalau KD1 itu tentang gerak ya. Yang pertama tentang gerak benda. Nah, ini gerak dan gaya. Nah, ini kompetensi intinya. Kita lewati saja ya. Kompetensi dasar agar kamu memahami gerak lurus, pengaruh gaya, penerapan gerak makhluk hidup dan gerak benda dalam kehidupan sehari-hari. Juga melakukan penyelidikan tentang gerak. Indikatornya. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini, kamu bisa mendefinisikan tentang gerak, membedakan gerak menurut keadaannya dan menurut lintasannya, lalu mendefinisikan kecepatan sebagai jarak tempuh di tiap satuan waktu dan lain-lain ya, sampai GLBB materi kita hari ini. Gerak lurus berubah beraturan, kalau GLB gerak lurus beraturan. Nah, gerak kita sering mendengar ya, gerak berarti kan ada yang berubah, ada yang bergerak. Bergeraknya terhadap apa? Nah, kalau dari benda, berarti suatu benda dikatakan bergerak terhadap suatu titik acuan. Titik acuan berarti titik awal terhadap benda lain. Jadi jika dia bergerak, berpindah posisinya, maka itu disebut dengan gerak. Nah, jika jarak atau posisi antar keduanya berubah, barulah dikatakan gerak. Tapi kalau dia hanya berada di titik acuan, di situ aja tanpa berubah titiknya, maka itu belum bisa dikatakan gerak. Itu namanya diam. Nah, gerak itu sifatnya relatif. Contoh, Nadia sedang berada di dalam mobil yang melintasi seorang pengamat yang sedang berada di tepi jalan raya. Jadi Nadia lihat orang yang ada di jalan raya, lalu orang yang ada di tepi jalan raya itu melihat bahwa Nadia sedang bergerak bersama mobil terhadap sebuah kota. Jadi dia melihatnya Nadia bergerak naik mobil. Nah, sedangkan kalau di mata Nadia karena berada di dalam mobil, yang dia lihat yang bergerak adalah orang yang sedang berada di tepi jalan itu. Nah, berarti kan ini gerak benda itu bersifat relatif, tergantung pada pengamat siapa yang sedang melihat dan titik acuan yang dipergunakan. Ya kan, kalau misalnya Nadia, berarti titik acuannya dari jalan rayanya. Sedangkan orang yang ada di tepi jalan itu, titik acuannya adalah mobilnya yang bergerak dari satu titik ke titik selanjutnya. Jadi yang bergerak adalah tergantung dia lihatnya dari posisi siapa. Kalau posisinya orang yang di tepi jalan, yang bergerak adalah Nadia. Tapi kalau yang Nadia, melihatnya dia yang diam, tapi yang bergerak adalah orang yang di tepi jalan raya. Nah, ada jenis-jenis gerak. Suatu benda itu dapat melakukan beberapa gerak. Contoh, ini kamu lagi jalan-jalan di depan kelas. Nah, di dalam kantong bajumu ada pulpen atau pena. Nah, sambil berjalan, itu kamu lempar penghapus papan tulis, lemparnya berulang-ulang menuju ke tembok kelas. Nah, pada peristiwa ini, pulpen yang ada di saku kamu, karena jarak dan posisinya tetap, maka pena itu diam. Karena dia tetap berada di saku kamu. Terus yang bergerak apa? Kamu dapat dikatakan melakukan satu macam gerak, yaitu gerak terhadap dinding kelas. Kenapa? Kamu berjalan kan? Berarti kamu berjalan menuju dinding kelas. Nah, siapa lagi yang bergerak? Yang bergerak adalah penghapus. Penghapus dapat dikatakan melakukan dua macam gerak. Gerak yang pertama, gerak terhadap kamu. Gerak orang yang sedang melempar penghapusnya. Lalu gerak yang kedua terhadap dinding kelas. Ya, jadi yang sedang bergerak adalah penghapusnya dan kamunya atau orang yang sedang berjalannya. Sedangkan penanya tetap karena dia berada di saku siswa yang sedang berjalan itu. Nah, tapi menurut keadaan benda, itu ada gerak yang sebenarnya dan gerak semu. Kalau gerak yang sebenarnya yaitu gerak suatu benda yang diakibatkan oleh perubahan jarak
atau posisi benda terhadap titik acuan. Jadi ada perubahan titik 1 ke titik 2. Lalu terjadilah perubahan jarak. Nah, itu namanya gerak yang sebenarnya. Dia benar-benar berubah posisi. Nah, sedangkan gerak semu, gerakan suatu benda yang sebenarnya diam. Namun oleh pengamat, teramati bahwa benda tersebut seolah-olah bergerak. Ini seperti yang tadi, seperti contoh Nadia yang tadi naik mobil. Nah, itu bisa dikatakan gerak semu. Nah, kan Nadia sebenarnya ada di dalam mobil. Dan yang di pinggir jalan itu adalah orang yang sedang diam. Tapi karena Nadia ada di dalam mobil yang bergerak, maka seolah-olah yang bergerak itu adalah orang yang sedang diam di pinggir jalan itu. Itu namanya gerak semu. Nah, gerak semu ini biasanya diakibatkan karena pengamat sedang berada di dalam suatu sistem yang bergerak. Jadi dia berada di mobil atau di dalam kereta, kan keretanya berjalan atau bergerak. Tapi seolah-olah dia diam. Dan menganggap benda yang diam di pinggir jalan bergerak. Padahal sebenarnya itu diam. Nah, itu namanya gerak semu. Nah, contoh lain lagi, pada saat kita naik bis, pohon-pohonan di tepi jalan seperti bergerak, berlari meninggalkan kita. Padahal sebenarnya yang bergerak adalah bisnya kan, bukannya pohonnya. Jadi sebenarnya itu adalah gerak semu. Yang bergerak bukannya pohon-pohonnya, tapi adalah kamu yang berada di dalam bis. Nah, menurut lintasannya, ada gerak lurus, ada gerak melingkar, gerak parabola, dan gerak tidak beraturan. Nah, kalau gerak lurus, gerak dengan lintasannya lurus-lurus saja. Kayak misalnya ada sebuah mobil berjalan di jalan tol, itu berarti geraknya gerak lurus. Karena kan lurus ya kalau di jalan tol. Lalu ada gerak melingkar. Gerak melingkar yaitu gerak dengan lintasan berbentuk lingkaran atau bagian dari lingkaran. Itu namanya gerak melingkar. Contohnya kamu menggerakkan sebuah kalung. Kalung kan ada talinya, lalu ada bandulnya. Saat kamu gerakan melingkar gini, nah dia akan membentuk gerak melingkar. Lalu ada gerak parabola, gerak dengan lintasan berbentuk parabola. Parabola itu begini. Nah, lalu ada gerak tidak beraturan dengan lintasan yang tidak beraturan. Nah, lalu ada kelajuan dan kecepatan. Nah, sebelum ada kelajuan dan kecepatan, kamu harus tahu dulu. Dalam kelajuan dan kecepatan ada jarak dan ada perpindahan. Apa bedanya? Kalau jarak itu dihitung seberapa jauh benda itu telah bergerak setelah meninggalkan titik acuan sebagai posisi awal. Contoh, ini. Misalnya ada mobil bergerak, ini anggap aja titik A. Misalnya ini Jakarta, ini Depok ya. Ini yang sebelah sini Jakarta, ini Depok. Nah, saat ada mobil bergerak dari Jakarta menuju Depok, berarti kan ini nih, titik awalnya dia mau dari Jakarta, titik akhirnya dia mau ke Depok. Nah, saat dia bergerak dari Jakarta menuju Depok, maka titik awal dia mulai berjalan sampai titik akhir dia berhenti, ini dihitung sebagai jarak. Nah, itu namanya jarak ya. Seberapa jauh benda itu bergerak setelah meninggalkan titik acuan sebagai posisi awal. Dengan perpindahan itu seberapa jauh benda tersebut berpindah dihitung dari titik awal acuan tanpa memperhatikan bentuk lintasan. Nah, karena ini lurus, nah maka ini adalah perpindahannya. Oh, ini kita lihat ini ya. Misalnya ini ke Jakarta. Kita ulang lagi, jalurnya jadi yang ini Jakarta, ini Depok. Nah, untuk menghitung jarak kita hitung semuanya nih, dari sini. Nah, dari sini menuju ke titik akhir, ini semuanya dihitung lintasannya, itu namanya jarak. Tapi kalau perpindahan hanya dihitung dari titik awal ke titik akhir, berarti dari sini ke sini aja dihitung, itu namanya perpindahan. Nah, kelajuan itu adalah besarnya jarak yang ditempuh oleh suatu benda yang bergerak dalam tiap satuan waktu. Itu namanya kelajuan. Rumusnya, V sama dengan S per T. V itu kelajuan. Kelajuan itu satuannya meter per sekon. S itu jarak, satuannya meter. T itu waktu, satuannya sekon atau detik. Ya, jadi V sama dengan S per T. Atau kamu bisa bikin segitiga rumus kelajuan atau kecepatan, yang di atas S, di bawah V,
Yang sejajar dengan V adalah T. Kalau yang ditanya V berarti S dibagi T. Kalau yang ditanya T, S dibagi V. Kalau yang ditanya S, V dikali T. Nah, ini di segitiga rumus kelajuan atau kecepatan ya. Kelajuan tetap atau konstan apabila kelajuan gerak suatu benda di mana tiap bagian jarak itu ditempuh dalam waktu yang sama. Ya, jadi setiap waktunya sama, itu biasanya terjadi pada gerak lurus beraturan. Jadi waktunya itu sama, misalnya dalam mobil itu naik mobil dari kilometer 1 sampai kilometer 200 km, itu kecepatannya 5 km per jam aja kayak gitu. Itu namanya kelajuan konstan. Biasanya kelajuan tetap atau konstan ini hanya bisa terjadi dalam waktu sesaat. Maka lebih dari itu, laju ini tetap sering disebut dengan laju sesaat. Nah, ini kelajuan rata-rata itu adalah kelajuan gerak suatu benda yang menempuh jarak perpindahan tertentu, di mana tidak tiap bagian dari jarak yang ditempuh itu waktunya sama. Nah, kalau waktunya berbeda-beda atau jaraknya berbeda-beda, itu pakai stigma. Stigma itu berarti jumlah. Ya. Jumlah sama aja, rumusnya V sama dengan S per T. Cuman bedanya, kalau rata-rata, kita rata-ratain dulu, dijumlahkan dulu jumlah jarak tempuhnya atau jumlah waktu tempuhnya. Nah, kalau tadi kelajuan berarti besarnya jarak ya, jarak yang ditempuh oleh suatu benda dalam tiap satuan waktu. Tapi kalau kecepatan, nah kalau kecepatan itu dia pakai perpindahan, ya, bukan pakai jarak lagi. Jadi perpindahan dibagi waktu. Nah, contoh, A melangkah ke kanan sejauh 100 cm, misalnya A, ini B. Nah, dari A ke B, dia berjalan sejauh 100 meter. Lalu, dia balik lagi ke kiri sejauh 50 meter dalam waktu 25 sekon atau 25 detik. Nah, berarti kan kamu perlu perhatikan dulu yang mana jarak, yang mana perpindahan. Tadi kan jarak itu adalah jumlah seluruh lintasan. Nah, tadi dia melangkah dari sini, dari A ke B, lalu balik lagi. Tapi hanya 50 meter, berarti jumlah jaraknya adalah 100 tambah 50. Jadi 150 meter jaraknya. Tapi karena yang ditanya kecepatan, maka yang kamu cari adalah perpindahannya. Nah, perpindahannya berarti kan dari titik awal di sini ke titik akhir. Titik akhirnya di sini. Nah, dari sini, dari A ke titik, anggapannya ini titik C, titik akhir. Dari titik A ke titik C, ini jumlahnya adalah 50 meter. Jadi perpindahannya sejauh 50 meter. Jadi rumusnya untuk mencari kecepatan V sama dengan S. S-nya tadi adalah perpindahan. Perpindahannya 50 meter dibagi T. T itu waktu. Ya, jadi 50 dibagi 25. Hasilnya adalah 2 meter per sekon. Nah, beda ya. Bedanya kecepatan dan kelajuan. Kelajuan adalah besaran skalar. Besaran skalar itu dia hanya memiliki nilai dan satuan. Tapi kalau kecepatan, besarnya perpindahan per satuan waktu. Jadi perpindahan ya. Kalau kelajuan pakai jarak, kalau kecepatan perpindahan dibagi waktu. Nah, kalau kecepatan itu besaran vektor. Besaran vektor itu dia punya nilai juga, ada satuannya juga, tapi ada tambahannya, yaitu harus ada arah geraknya, ke kanan atau ke kiri. Nah, sekarang lanjut ke GLB atau gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan, jadi dia, contohnya ini nih ya, papan luncur diberi sudut kemiringan kecil, sehingga kereta troli bergerak dengan kelajuan tetap. Jadi gerak lurus beraturan itu berarti suatu benda yang berjalan pada kecepatan atau kelajuan yang tetap dalam waktu yang tetap juga. Nah, hal ini sekaligus menunjukkan bahwa tiap bagian jarak yang ditempuh oleh kereta troli ditempuh dalam waktu yang sama. Jadi kalau beraturan berarti dia jalannya konstan tetap. Nah, kalau pakai ticker timer dia sama tuh, titik-titiknya beraturan, ya, tidak saling jauh, tidak saling mendekat. Nah, sedangkan percepatan berarti dia semakin lama semakin cepat jalannya. Contohnya kereta troli yang diluncurkan pada bidang yang sangat miring. Nah, di atas dia lambat, tapi semakin ke bawah dia akan semakin cepat. Itu namanya percepatan. Nah, percepatan adalah besarnya pertambahan kecepatan tiap satuan waktu.
Itu biasanya terjadi pada bidang miring ya, atau pada orang yang naik mobil, tapi semakin gasnya semakin cepat, maka berarti kecepatannya semakin bertambah. Itu namanya percepatan. Nah, ini rumusnya untuk percepatan. Percepatan itu ditandai simbolnya adalah A. Satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, untuk mencari percepatan, ini jaraknya, V itu kecepatan ya, kecepatan akhir dikurang kecepatan awal dibagi T. T itu waktu. Nah, maka kamu bisa dapatkan hasil dari percepatannya. Untuk gerak dipercepat beraturan, nilainya A positif. Jadi tidak pakai minus ya. Tapi kalau diperlambat, itu hasilnya negatif. Apa itu perlambatan? Perlambatan berarti lawannya dari percepatan. Kalau percepatan kan besarnya pertambahan kecepatan. Tapi kalau perlambatan itu semakin berkurang kecepatannya tiap satuan waktu. Itu contohnya, misalnya ada kamu naik sepeda, tapi naiknya di tanjakan. Nah, itu kan berarti semakin ke atas, kamu akan semakin lambat. Nah, itu namanya perlambatan. Nah, ini adalah persamaan percepatan, sama aja ya. ST sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. Atau jarak yang ditempuh dalam waktu T sama dengan kecepatan awal dikali waktu ditambah setengah percepatan kali waktu kuadrat. Nah, ini misalnya kamu mau mencari salah satu dari rumus ini. Misal kamu mau mencari kecepatan awal. Nah, kamu bisa melakukan persamaan ini. Lalu ada gerak lurus berubah beraturan. Nah, kalau tadi gerak lurus beraturan yang bergerak secara konstan dengan jarak dan waktu yang sama, kalau gerak lurus berubah beraturan berarti gerak benda dengan lintasannya lurus tetap dengan kelajuan yang selalu bertambah tapi secara teratur. Akibatnya terjadi gerak benda yang dipercepat beraturan atau gerak benda diperlambat beraturan. Contoh gerak dipercepat beraturan adalah benda yang jatuh bebas. Nah, itu berarti gerak yang dipercepat. Contohnya ada buah yang jatuh dari pohonnya. Nah, itu saat dia jatuh, maka nama geraknya adalah gerak lurus berubah beraturan. Dipercepat ya kalau misalnya dia jatuh dari atas ke bawah. Tapi kalau misalnya kamu melempar benda dari bawah, lalu kamu lempar ke atas, nah itu namanya gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Karena pasti saat dia semakin ke atas, maka lama-lama berhenti, lalu dia jatuh lagi ke bawah. Nah, kenapa? Karena dia semakin ke atas, percepatannya semakin berkurang. Namanya percepatan atau perlambatan namanya ya. Nah, ini gaya kita akan bahas pada minggu selanjutnya. Nah, kalau untuk pembahasan hari ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.